Cuma memang bedanya menjual asuransi itu kita kan nggak punya produk material. Yang kita jual ke konsep atau ide. Nah, memang di situ dibutuhkan skill. Dia harus seorang yang jujur. Jadi dia menjual asuransi, dia harus percaya asuransi. Benar. Dia menawarkan orang untuk join di agency, dia harus percaya ada masa depan di agency itu. Ya. Gitu Setuju. sih. Ya. Semangat pagi Manulifers, apa kabarnya? Nah, teman-teman, kan kita sudah tahu ya, di channel YouTube MABC Community Podcast ada banyak sekali konten-konten seru, inspiratif, nggak hanya soal rekrutmen, tapi juga soal team building, soal activation, dan so many things. Jadi, teman-teman semua terus untuk lihat dan share, dan pastinya untuk terus mendapatkan banyak inspirasi dari konten-konten kita. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga di share ke semua Manulifers, dan pastinya bagusin kita punya community. So stay tune terus, dan sekali lagi semangat pagi Manulifers. Hai, semangat pagi semua teman-teman, dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan mungkin untuk Anda yang kurang bersemangat hari ini, kita harus tetap semangat, dan pastinya kita doakan agar kita bisa menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Amin. Tentunya saya ucapkan kembali selamat datang di program acara dari My New Life YouTube channel. Dan tentunya hari ini bersama saya Dia Abdullah yang menjadi host Anda di episode kali ini. Dan kira-kira episode ini kita mau ngomongin apa ya? Bersama dua sosok inspiratif yang tentunya sudah hadir di sini. Boleh tepuk tangan dulu? Boleh kita kenalan dulu, di sini ada Bapak Ivan Maleaki dan Ibu Esra Manurung. Selamat pagi dan semangat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu sekalian? Ya, sukses atau sangat sukses. Ya. Sukses atau sangat sukses. Wah. Kayaknya semangat sekali tentunya ya untuk menyapa teman-teman semua yang sudah bergabung di YouTube channel My New Life. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kira-kira kita mau ngomongin apa sih di episode ini? Saya juga mau ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, silakan langsung saja untuk subscribe dulu ya di YouTube channel My New Life. Dan langsung aja juga bisa di-follow Instagram dari @mynewlife.id. Tuh, tepuk tangan lagi dong. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis nih teman-teman, ini kan kalau kita lihat di sebelah sini ada dua sosok inspiratif ya, yang seperti tadi aku bilang. Ini dari GM Premier Manulife Indonesia Langkah Kemenangan Group. Oh, kalau kita denger Langkah Kemenangan Group, ini dari namanya aja ya Bapak, Ibu, ini udah menunjukkan ada bayang-bayang kesuksesan gitu ya di depan gitu. Nah, bagaimana mungkin di sini teman-teman ada yang sudah kenal dengan Bapak dan Ibu, tapi ada juga yang belum kenal nih. Boleh kita kenalan dulu dari Bapak Ivan atau Ibu Esra dulu, boleh? Silakan. Nama saya Ivan Maleaki, usia saya 50 tahun, begitu ya. Nah, saya sudah 20 tahun secara profesional terjun di bisnis asuransi, khususnya membangun agensi. 3,5 tahun terakhir kami start over atau memulai yang baru di Manulife Indonesia, sesudah 16 tahun di perusahaan sebelumnya. Wah, keren, luar biasa banget ya. Nah, ini kalau kebetulan memang ketemu Ibu Esra ini dari awal gabung atau Bapak duluan yang gabung, terus Ibu Esra juga langsung ketemu gitu di awal? Esra bisa jawab. Coba silakan, Ibu Esra juga belum memperkenalkan diri nih ke teman-teman. Saya Esra Manurung, sudah 20 tahun juga bergabung di industri asuransi. Dulu pekerjaan saya sebelumnya adalah marketing di sebuah bank swasta nasional. Awal cerita kami di dunia asuransi ini waktu Pak Ivan masih bekerja sebagai seorang branch di General Insurance ya, joint venture. Asuransi kerugian. Saya punya anak 2, jadi saya melihat saya mesti punya satu bisnis yang memungkinkan saya berperan sebagai ibu dan juga istri, tapi tetap punya income. Nah, suami saya yang bilang asuransi jiwa aja, lalu dia juga yang memilihkan perusahaannya, dia juga yang memilihkan timnya, jadi saya ikut aja dan berada di sana selama
16 tahun sampai akhirnya kami start over di Manulife ini. Wah, keren ya. Jadi memang ketidaksengajaan itu ya, dan tentunya ini Ibu Esra dan juga Bapak Ivan ini karena memang udah ketemu key-nya gitu ya di dalam di dalam bisnis gitu. Nah, semakin hari semakin bersama. Ini kebetulan juga hari ini kayaknya serasi banget nih bajunya ya kan. Kekompakan itu terasa juga ya di dalam bisnis ya, Pak Ivan ya. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya kita tadi lihat sejak join di bisnis di Manulife ini, dalam memilih untuk bisnis dan join di Manulife ini, tentunya juga apa alasan Ibu dan Bapak ini join bisnis asuransi bersama Manulife nih? Oke, itu pertanyaan yang bagus. 16 tahun kami di perusahaan sebelumnya, kami sudah mendapatkan hasil dia yang signifikan, baik secara materi, perubahan hidup, lifestyle, dan sebagainya. Dengan 1000 manpower dan omset 65 miliar per tahun, kayaknya punya income tuh kira-kira 10% dari situ, dari omset itu. Nah, tetapi masalahnya adalah kayak mendapati bahwa kayaknya punya mimpi yang lebih besar daripada itu. Nah, dalam hidup ini selalu ada momentum, dan momentum itu datang beberapa kali, ya. Dan kami melihat momentum yang selanjutnya ada di Manulife dengan dream kami yang lebih besar. Nah, di Manulife ini dia punya bold ambition, yaitu menjadi perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia. Which is sekarang Manulife itu nomor 3. Logikanya menurut kami, dia harus berupaya untuk lebih baik dari perusahaan nomor 2 dan nomor 1. Setuju. Buat kami itu satu peluang yang sangat-sangat luar biasa. Dan kami memutuskan untuk start over, untuk menjadi pionir, orang pertama yang terjun join di 5 tahun pertama. Karena dalam sejarah sebuah perusahaan yang berkembang, orang-orang menjadi pionir lah yang akan menjadi besar kayak gitu ya. Nah, jadi itulah yang menjadi alasan kami, ya, momentum untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Di Manulife ini dream kami adalah menjadi trillion agency dengan omset triliun, ya, terbesar di JJ Premier Manulife Indonesia, Asia, dan dunia. Bagaimana caranya? Caranya dengan menjalankan visi misi kami. Misi kami adalah menduplikasikan apa yang pernah kami alami, yaitu membangkitkan pemimpin 1000 manpower. Karena dengan dia memiliki 1000 manpower itu seperti yang tadi dia katakan, dia akan menikmati satu omset sekitar 50-60 M dan income 10% dari situ. Dan yang lebih penting itu generate dari organisasi, sehingga dia punya uang tapi juga punya waktu, dan itu stabil. Dan saya rasa semua kita mendambakan itu. Setuju banget Pak Ivan. Wah, keren, luar biasa banget ya. Ini menarik sekali ya Pak Ivan ya. Jadi memang kita belajar dari pengalaman, terus juga kita harus ini juga seperti percaya dengan Manulife-nya ya. Kami sudah menemukan kuncinya. Kami sudah menemukan kunci bagaimana menjual asuransi, tapi kami juga sudah menemukan kunci bagaimana memiliki income yang stabil dari bisnis agency. Bukan begitu, Esra? Iya. Dan sebelum memutuskan untuk join Manulife, tentunya kami juga harus melihat gimana dengan produk dari perusahaan itu. Karena kami kan orang lapangan, jadi apa yang dibutuhkan masyarakat ada nggak di sana? Dan ternyata kami melihat dan menemukan Manulife punya produk-produk yang istimewa ya. Saya bilang istimewa karena ada hibridnya, ada unit linknya, ada juga tradisionalnya. Dan ini tidak semua perusahaan punya. Bahkan kita sudah mencapai dekade kedua di industri, menurut kami produk-produk yang ada di Manulife ini istimewa. Ini yang membuat kami jadi tambah percaya diri untuk mendistribusikan produk ini buat masyarakat lebih luas. Wah, keren banget ya Pak Ivan, Bu Esra. Setelah Pak Ivan dan Bu Esra sudah join gitu di Manulife, ini mungkin bisa diceritain nih untuk teman-teman ini benefit apa nih yang Ibu dan Bapak rasakan? Oke. Di perusahaan yang lama kami sudah bekerja bahu-membahu, ya. Di perusahaan Manulife ini kami mungkin bukan bahu-membahu ya, kita jauh lebih kompak ya, Esra ya. Kompak ya. Jadi saya lebih merasa tepatnya, ya? dulu saya banyak mendukung dia, Esra memang yang melakukan di depan, saya banyak membackup di belakang. Katakanlah 35%, 65%, ya, Esra 60%, saya 35%. Nah, di sini ya kami saya ngelit untuk kita punya visi ke depan Trio Agency, dan Esra yang mensupport saya, yang membackup di belakang. Nah, saya merasakan bahwa sinergi kami itu jauh lebih kuat dan lebih kompak. Akibatnya saya lebih mengapresiasi dia sebagai penolong saya, dan rasanya
makin sayang juga sih sama Wih, dia. keren banget ya teman-teman ya. Jadi memang saling support itu juga Iya, sangat dibutuhkan juga ya. Dan itu natural ya. Tapi memang dibutuhkan proses ya. Ini udah 3,5 tahun dan kami menemukan bahwa kami on track ya untuk merge kekuatan kami, memberikan benefit juga kepada partner-partner kami seperti itu. Wah. Untuk mencapai lebih tinggi ya, bigger, faster, even stronger, even higher like that. Ya. Baik, berarti memang Pak Ivan dan Bu Esra ini juga bekerja tim juga ya, Tentu. salah satu ya Ya, pastinya. Baik. Nah, terus juga nih Pak, kira-kira nih apa perbedaannya sih yang paling terasa di kehidupan Bapak dan Ibu pada saat sebelum dan sesudah menjalani bisnis asuransi bersama Manulife, terutama terkait kehidupan berkeluarga? Begini, kalau kita ngomong hal itu, kita ngomong mengenai value-value keluarga ya. Kita saya ini ayah daripada 4 anak. Oke, anak kami yang paling besar 22, kemudian 19, 18, dan 17. 3 cowok, 1 cewek. Kita prihatin dan concern dengan perkembangan anak kita untuk mereka bisa kompetitif di era yang makin kompleks ini. Nah, saya percaya bahwa teladan dari orang tua adalah sesuatu yang is a must gitu. Dan saya sebagai seorang ayah, saya intentionally menunjukkan kepada mereka bagaimana kita perlu berjuang. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita hanya mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Dan melalui start over ini secara terbuka, saya menunjukkan kepada mereka bahwa ada masa-masa kami struggling, tetapi sekarang 3,5 tahun mereka juga sudah mulai merasakan bagaimana kita mulai melihat hasil yang kita harapkan itu. Income kita yang kita tinggalkan belum kembali, tapi kehidupan kita jauh lebih baik dalam kualitas pengelolaan keuangan ataupun dalam kualitas kita menikmati kebersamaan sebagai keluarga atau interaksi kita. Bukan begitu ya, Esra? Dulu di periode yang lama, seperti Pak Ivan katakan, saya mengambil loading lebih besar. Pak Ivan mensupport Tuturi Handayani. Tapi di sini kebalik. Jadi sekarang Pak Ivan yang menjadi pemimpin utamanya, saya menjadi penolong. Buat kita perempuan yang sukses, saya yakin ini adalah sebuah inspirasi. Karena saya sudah sukses didukung oleh suami, dan di sini kami sebagai best friend, karena kami berdua ini bukan cuma suami istri ya, tapi kita tetap best friend sampai sekarang. Bestie. He's my best friend dan I'm his best friend. So ini adalah kesempatan saya untuk mendukung Pak Ivan memenuhi kodrat dia sebagai teladan untuk keluarganya. Jadi buat kami berdua emang ini satu momen yang sangat spesial ya, dan kita nggak akan melakukan biasa-biasa. Kami akan menjalankannya lebih baik daripada sebelumnya. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Berarti memang ini memang suami istri yang sangat inspiratif sekali ya teman-teman ya. Dan Anda tahu dia, waktu itu nggak bisa berulang. Ya. Termasuk juga waktu kita untuk meneladani sesuatu kepada anak kita. Akan ada waktunya mereka selesai kuliah dan mereka harus menjalani hidup mereka. Nah, Dan termasuk kesempatan untuk mendukung pasangan belum iya, bisa terulang, belum tentu terulang. Jadi jadi kami benar-benar mengambil momentum waktu ini untuk to create dan momentum baik secara bisnis di Manulife maupun membangun keluarga kami ya, terutama memberikan legacy dan value kepada anak-anak kami. Ya. Seru banget Pak Ivan, Bu Esra. Berarti kalau misalnya memang udah kerjanya bareng, di rumah bareng, ya kan? Ini semua bareng-bareng, berarti otaknya juga bisa kita sharing bareng dimanapun, dimana aja juga kita sharing bareng ya. Betul. Sebenarnya kalau kita kerja bareng tuh nggak berarti semuanya smooth sih dia. Ada juga waktunya kita berbeda pendapat, ya. Bahasa kita cekcok lah. Gitu. Tapi bagusnya karena kita selalu bareng, mau nggak mau kita harus cepat baikan juga sih dia. Iya benar. Setuju Pak Ivan, setuju. Bu Esra. Iya benar. Tapi kan tadi kan kata Bu Esra kan memang selama menjalani di bisnis ini ya, itu ada beberapa suka dukanya. Emang ada selama menjalani bisnis berdua dengan pasangan hidup gitu ya, dengan bestie gitu, bestie seumur hidup ya. Nah, ini emang ada suka dukanya emang masih ada nih Pak? Oke, saya jawab duluan ya. Boleh. Makanya nama agensi kami itu Langkah Kemenangan. Buat saya filosofinya begini. Orang bilang kan ada bad day, good day. That's right.
tetapi all together itu good day, good life ya. Jadi dalam good life itu ada bad day and good day. Nah, dalam sukses juga ada langkah kiri kanan. Kadang-kadang kita bikin keberhasilan, kadang-kadang kita bikin kesalahan. Tapi kalau kita mau sukses, kita harus punya gut, kita harus punya nyali untuk terus melangkah. Entah kita mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Itu sebenarnya setiap langkah itu berharga karena setiap langkah itu menyumbang kontribusi untuk kemenangan kita. Itu sebabnya nama agensi kita Langkah Kemenangan. Group. Sesuai ya, Iya, sesuai. Tapi kalau misal Langkah Kemenangan Group ini memang sudah dipikirkan namanya nih ya, untuk namanya sudah dipikirkan berdua atau hanya ya, pemikiran memang kita Pak? diskusikan. Sudah didiskusikan terlebih dahulu. Baiklah. Oke. Tadi nanya dukanya mungkin. Iya, Bu Biasa Esra ada mungkin dukanya. bisa curhat sedikit Bu di sini selama menjalani bisnis. Kalau di bisnis asuransi bukannya itu ditolak. Oh iya, Mbak. Ini kayak sebuah mitos yang sebenarnya nggak tepat. Karena sebenarnya bisnis apapun itu ada penolakannya. Benar, Entah setuju. kenapa kalau di bisnis asuransi itu karena ada yang Besar pernah banget bilang gitu ya, kayaknya. bisnis penolakan dan itu sebenarnya salah. Saya lihat orang yang jual kartu kredit juga ditolak, Iya. yang nawarin utang online juga ditolak. Jual berlian ditolak. Iya. Jual mobil ditolak. Jual Orang properti. nawarin kredit aja mau bantu ditolak loh. Jadi asuransi itu sebenarnya bukan bisnis penolakan. Iya. Nah, cuman ya dukanya itu sudah ada mitos itu. Nah, yang saya Baik dalam Sudah seni kayak- dan biasa. ya. Nah, yang saya lakukan dan kita ajarkan kepada mitra-mitra kita adalah menggunakan penolakan itu sebagai momen untuk belajar. Makanya Oke. kita juga punya filosofi bareng yaitu bekerjalah untuk belajar. Ya. Karena di dalam setiap penolakan sebenarnya ada kesempatan untuk kita punya ruang buat berkembang lebih baik. Mungkin cara penyampaiannya, Oke. cara pengungkapannya, Benar. sehingga kita bisa semakin tajam. What doesn't kill you only make you stronger. Wow. Wow, We can keren. advantage from the pain to be a gain buat Iya. kita. No pain no gain. Keren. Jadi memang Jadi dia tertarik Tidak. menjadi agennya kita. Iyo, mari teman-teman. Mari teman-teman ya, keren banget Pak Ivan, Bu Esra. Nah, kalau misalnya berarti Bu Esra ini kalau untuk kayak tadi Bu Esra kan bilang penolakan ya kan, jadi jangan insecure dulu gitu ya, jangan Ya, insecure ya, dulu. ya. Justru ini penolakan kita harus tunjukin nih, gimana sih dengan mitos penolakan ini nih harus diberantas. Harus segala manage ya. ekspektasi lah ya. Bahwa seperti saya katakan, kita jual apapun kita harus mengalami penolakan. Cuma memang bedanya menjual asuransi itu kita kan nggak punya produk material. Yang kita jual ke konsep atau ide. Nah, memang di situ dibutuhkan skill. Makanya saya percaya orang yang sukses di bisnis asuransi, dan berarti sukses tuh berkepanjangan ya, berkesinambungan ya, bukan cuma 3 bulan, 1 bulan gitu ya. Dia Benar, harus seorang continue yang ya. dia harus seorang yang jujur. Gitu ya, jujur. Jadi dia menjual asuransi, dia harus percaya asuransi. Benar. Dia menawarkan orang untuk join di agensi, dia harus percaya ada masa depan di agensi. Agensi gitu. ya. Gitu sih. Setuju. Iya. Setuju. Nah, terus juga nih mungkin Bapak Ibu selama menjalani bisnis kan tadi kan seperti yang aku bilang ya bahwa kerja bareng, terus juga di rumah bareng. Ini untuk membagi Kamu mau waktu. tanya bosen nggak sih semua bareng gitu? Kita mau tanya maksudnya. Nggak sih kayak. belum nanya ke situ sih. Belum Pak. nanya. Nebak aja, Iya, nebak. tapi kalau kelihatan nih teman-teman ya dari muka-mukanya Bapak Ibu Iya. di sini ya kan, narasumber kita kayaknya nggak ada bosan-bosannya untuk bersama berdua terus kemana aja ya gitu. Nggak bosan ya, Bu Esra, Pak Ivan. Iya. Nah, kalau untuk membagi waktu nih ngomong-ngomong Oke. kan, karena kan memang kita kerja harus profesional juga, terus Ya. juga sebagai pasangan suami istri juga harus profesional juga. Ini cara membagi waktu antara bisnis dan mungkin waktu untuk keluarga itu gimana tuh, Bu? Passion tuh menyusul gitu yang penting Iya. we got to do what we got to do gitu. Yes. Kalau bekerja itu merupakan sebuah kutukan, maka akan menjadi sangat menyakitkan. Tapi kalau kita jujur, orang masih punya ruang untuk memaafkan kita.